Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong dinaikkan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, udah apa-apa Pak, bagus di sana aja. Gitu. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan, nggak nurut. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya kata. Diam-diam Jokowi tugaskan Pratikno, telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan 2 bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot katanya. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jan. Koleganya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Kan? Kita membela Jokowi ya. Kan itu sudah selesai. Dengan Prabowo. Jadi tidak lagi membela Jokowi. Ketika yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? Saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami juga Anda ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa menjawab belah. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya Adian bilang begitu, dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada 2 tuan.
Bos, Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya. bagaimana menciptakan domba? Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Ini ya. Bang Adian, Bung Rocky. Oke, saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania Pakai K, nggak mania pakai saja. K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir tuh. Sahabat Arus Politik, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan kembali membahas tanggapan dari para netizen tentang dengan ijazah palsu Jokowi. Mari kita mulai dari komentar yang pertama. Ya, Mbak Hidayat mengatakan bahwasannya UGM dan polisi telah bersengkongkol untuk melindungi ijazah palsu Jokowi dikarenakan dibayar ratusan miliar oleh Pak Jokowi. Ya, Suparyo juga menyatakan bahwasannya sebagai rakyat ijazah Jokowi percaya palsu. Nah, tolong Pak tuntaskan kasus ini. Ijazah palsu cukup lama, tidak ada penyelesaian. Jenuh warga masyarakat mendengar itu saja dibahas ijazah palsu. Ya teman-teman semuanya, kita sudah tahu bahwa sebenarnya peran pemerintah itu sangat penting untuk membereskan kasus itu. Ya, tapi pemerintah seolah-olah tutup telinga. Rakyat semakin tidak percaya kepada pemerintah oleh kasus ijazah Pak Jokowi ini. Ya, kita lanjut lagi dari komentar Galidama mengatakan, bila benar ijazah palsu, hak pensiunnya ditarik negara, hak rumahnya juga ditarik kembali ke negara. Ya, UGM Universitas gerombolan menipu, serat semua ke penjara. Nah, apalagi yang harus kita tunggu? Mari segera bertindak, lanjuti kebohongan keluarga ini, cepat bergerak, rakyat butuh ketegasan dan keadilan. Nah, bagaimana di Indonesia ini penegak hukum kerjasama dengan penjahat-penjahat, jadinya presiden sekarang tidak bisa berkutik, seolah-olah dukung pengkhianat juga. Nah, pihak UGM dan kepolisian sudah jelas ada di persengkongkolan, termasuk KPU. Ya, itu harus diusut dan diproses secara hukum. Ya teman-teman, kita bisa adil, tidak bisa ditegakin, tidak semua ada keputusannya ada di penegak hukum. Ya, di sini skenarionya besar menutupi kepalsuan. Ya, itulah jika manusia jujur dan kesatria tidak ada atau ada. Ya, gitu aja, tidak usah malu, itu lebih mulia dan lebih terhormat. Nah teman-teman, mari kita lanjut lagi dari komentar yang lain. Banyak juga yang mengatakan dan menyatakan bahwasannya tidak akan ada kejahatan dan kebohongan yang sempurna walaupun dilindungi oleh para penegak hukum. Nah teman-teman, di sini rakyat sudah kebal dengan hukum. Ya, dikarenakan mereka tidak akan pernah percaya lagi dengan kebohongan. Ya, walaupun dilindungi oleh para penegak hukum, mereka tidak akan percaya dan tidak akan mau dibohongi sekali lagi oleh Bapak Jokowi. Nah, tetapi lambat laun kebohongan itu pun akan terbongkar dengan sendirinya. Nah, kita lanjut. Siapapun yang melindungi kebohongan kelak bertanggung jawab baik di dunia dan di akhirat nanti. Ya, di dunia kau boleh bebas hukuman, tapi di akhirat tidak mungkin akan lepas dan bebas seiring hari pembalasan akan tiba pada waktunya. Ya, Parjono juga mengatakan bahwa kasus ijazah ini memang dikembangkan buat ngalahin kasus besar supaya aman dari jeratan hukum. Nah, banyak juga yang mengatakan makanya sidanglah damai kalau begini, panjang tambah korban. Seandainya tidak diadakan perguruan tinggi, yang penting skill, pintar, bebas korupsi, itu aja susah. Ya, biar tidak sirik, kan yang pendidikan atas tapi tidak berguna. Ya, di sini juga Tirayahu mengatakan, memalukan seorang mantan Presiden Jokowi ternyata benar pakai ijazah palsu. Nah, di sini kejahatan pasti jatuh, pembual juga butuh. Tuhan udah ada di sekitar kita, menuras patut. Anissa mengatakan,
Sumbernya biang keroknya ada di pemilu awal. Semua ini pelakunya pada senang, kotor dan kecurangan. Kalau tidak main curang, tidak jadi presiden. Ya, tidak jadi cawapres, tidak jadi gubernur. Jokowi dan Prabowo, Gibran KDM terlalu ambisi. Ya, itulah orang-orang yang rakus jabatan dan kekuasaan. Bukan uang rakyat aja yang dimaling, suara rakyat aja juga dimaling. Itulah kibat pemilu. Ya, yang licik dan kecurang peringatan keras. CAKNUN dan dikira orang-orang dua alim ternyata maling. Ya, lanjut lagi dari komentar saudara kita Yu Heri mengatakan bahwasanya ijazah termasuk dokumen atau arsip negara. Ya, teman-teman, barang siapa yang memalsukan hukuman seumur hidup atau hukuman mati dan seluruh harganya disita negara. Nah, di sini anehnya orang-orang bergelar prof, mentalisnya ampun, hancur, penyuka kebohongan, para Konoha ini. Nah, di sini kita mengatakan bahwasanya yang aslinya tidak ada. Jika ada, saya yakin dari dulu pasti ditunjukkan dan tidak akan nyewa pengacara segala, terutama kayak Andi Azwan dan rekan-rekannya. Ya, kalau tidak dibayar mungkin bela Jokowi mati-matian. Kucing saya aja di rumah tidak dikasih makan, kabur. Apalagi ini manusia punya anak istri yang harus dikasih makan dan dinafkahi setiap hari. Ya, persoalan mudah tapi dipersulit. Di sini UGM punya wewenang untuk meminjam ijazah yang asli untuk ditunjukkan kepada penggugat. Demikian Pak Jokowi bisa komplain kepada pihak UGM. Nah, jika ada yang menuduh ijazahnya palsu, duduk bersama pihak UGM tersebut. Nah, Pak Jokowi dan penggugat disaksikan oleh pihak yang berwenang. Itulah jika merasa ijazahnya asli. Nah, lama-kelamaan negara Indonesia akan hancur satu persatu. Ya, dikarenakan polisi dan Jokowi biang keroknya. Nah, mana penegak hukum? Kenapa takut dengan seorang Jokowi? Kalian dibayar. Rakyat bukan seorang Jokowi. Namun Presiden Prabowo kenapa hanya diam-diam saja? Ya, teman-teman, rakyat sudah menyuruh sekolah kuliah dengan susah payah. Orang pintar juga banyak. Ya, kenapa wakil presiden tidak lulus SMA dan kenapa hanya tamatan SMP? Nah, kayak tidak ada orang pintar saja di negara Konoha ini. Padahal di negara kita ini banyak yang cerdas, pintar, dan antusias. Nah, di sini apa yang tak bisa dipalsukan oleh Jokowi, mukanya pun bisa dipalsukan. Tidak usah ijazah, semua bisa diatur oleh Bapak Jokowi. Ya, mari tuntaskan keluarga Jokowi dan jebloskan para penjara keluarganya. Menurut rakyat, Jokowi bohong, bikin rakyat pun susah, makin susah. Ya, kita lanjut lagi dari komentar saudara-saudara kita yang lain. Banyak juga yang telah mengatakan dan memberi tanggapan. Nah, di sini ada yang mengatakan untuk mempercepat pembuktian harus dipanggil anak-anak Heri Mulyono dan bisa pinjam ijazah UGM dari Heri Mulyono. Selanjutnya, bandingkan dengan fotokopi ijazahnya Jokowi. Dengan cara ini, pastikan akan ketahuan asli ataupun palsu. Ya, teman-teman semuanya, itulah komentar dari saya. Sekian untuk video hari ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lebih menarik, silahkan meninggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih, salam hangat.